Azam Store, amanah dalam muamalah. Tauhid asma was sifat. Setelah orang meyakini hanya Allah satu-satunya yang mencipta seluruh alam, alhamdulillahirabbil alamin, dan ia pun menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, maka berikutnya dia harus meyakini Allah memiliki nama dan sifat-sifat dan sempurna tanpa aib dan kekurangan. Tanpa aib dan kekurangan. Allah mengabarkan dalam Quran dan Sunnah, Dia punya nama. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Wahhab, Al-Mannan, kan? At-Tayyib dalam hadis, Al-Mu'ti dalam hadis. Maka ia menetapkannya, dan setiap nama-nama ini ada sifatnya. Allah menyebut dirinya Al-Alim, yang maha berilmu. Maka di antara sifatnya Allah adalah ilmu, dan ilmunya Allah sempurna tanpa cacat dan kekurangan. Maka ketika meyakini ilmu Allah itu cacat, maka ia kafir, musyrik. Seperti orang-orang Syiah yang mereka mengatakan Allah, ilmunya Allah itu badak. Badak dari kata bada'a, permulaan, datang. Allah itu tidak tahu kecuali telah terjadi. Buktinya apa? Buktinya adalah imam kami yang kesekian itu, ya kan, menurut riwayat mereka akan menjadi imam, ya, kemudian meninggal sebelum menjadi imam, ketika masa kecil. Ini karena Allah ketika mengabarkan itu, kata mereka, Allah itu al-bada, Allah baru mengetahui jika telah terjadi. Maka ini bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, membantah orang semacam ini dengan mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Pertama, Allah menafikan kekurangan padanya, berupa tidak ada yang serupa dengan Allah dalam zatnya, namanya, sifatnya, hukumnya, perbuatannya, ada yang sama. Lalu Allah menetapkan untuknya, Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ahlu sunnah itu gampang, mereka menetapkan apa yang Allah menetapkan untuknya, dan Allah dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadis-hadisnya, tanpa membayangkannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa mentakwilnya. Takwil itu memahami lafadz bukan zahirnya, tapi dengan makna lain. Contoh gini, Allah berfirman, ya, lima khalaqtu biyadayya, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah mengabarkan Dia punya sifat tangan. Maka Ahlussunnah sami'na wa ata'na, karena Allah yang mengabarkannya. Kalau orang Jahmiyah mengatakan itu kan nanti milik makhluk yang punya tangan, berarti maknanya rahmat. Maka mereka telah memalingkan dari makna zahir ke makna yang lain yang bukan makna dari bahasa. Secara bahasa, tangan ya tangan, bukan maknanya itu adalah apa namanya, rahmat. Ini Ahlus Sunnah yang diketuai oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun Jahmiyah, ketuanya adalah Jahm bin Safwan, yang ia dibunuh oleh gubernur pada masanya.